Ya, baik. Selamat malam kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Bapak Nanda selaku pimpinan dari perusahaan kami, Nusantara Sawit Sentosa. Kemudian kepada Ibu Nisrina, wakil pimpinan yang mendampingi Bapak Nanda untuk hadir dalam rapat kita kali ini. Kemudian kepada Bapak Unai selaku manajer dari riset dan pengembangan sumber daya perusahaan. Kemudian Ibu Hafinda selaku manajer pemasaran, serta Ibu Kezia sebagai sekretaris umum yang bersedia untuk memantau jalannya rapat pada malam hari ini. Baik, agenda untuk rapat malam ini yaitu membahas kinerja perusahaan selama 3 bulan sebelumnya, yaitu bulan Maret, April, hingga Mei. Kalau begitu saya izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Ya, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, ya. Sebelum kita mulai rapatnya, alangkah lebih baik apabila kita awali dengan berdoa seperti itu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Ya, berdoa cukup. Ya, di sini adalah poin-poin yang akan kita bahas bersama, yaitu terkait dengan overview selama 3 bulan tadi, kemudian penyebab dan juga solusi, serta di akhir akan kita tarik bersama terkait dengan kesimpulannya. Nah, mengapa sih rapat pada 3 bulan ini kita membahas tentang analisis pasar? Karena kita ketahui bersama bahwa memang terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk penjualan sawit dari perusahaan kita ini. Bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian bahwa pada bulan Maret hingga April di sini cukup tinggi ya untuk penurunannya seperti itu. Dan untuk selanjutnya penyebab dan juga solusinya akan disampaikan oleh Bapak Unais dan juga Ibu Hafinda. Silakan kepada Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku manajer pemasaran akan memaparkan penyebab atau alasan mengapa bisa terjadi penurunan pemasaran kelapa sawit ke luar negeri atau ekspor selama periode Maret hingga Mei 2022. Sebelumnya, kami sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan target pemasaran, tetapi permintaan kelapa sawit bulan demi bulan mengalami penurunan. Jadi penyebab yang pertama yaitu minimnya atau rendahnya pasokan kelapa sawit yang disebabkan karena keterbatasan jaringan pemasok sebagai mitra usaha. Jadi di sini kami menyadari kurangnya pemasok, khususnya dari petani dan juga jumlah pasokan kelapa sawit yang tidak pasti. Dari kurangnya jumlah pemasok dan ketidakpastian atau ketidakstabilan jumlah pasokan kelapa sawit yang dapat kita ekspor ini membuat permintaan pasar berkurang. Kemudian yang kedua yaitu minimnya pasar atau sasaran yang disebabkan karena keterbatasan akses pasar sebagai mitra usaha. Selain terbatasnya jumlah pemasok, penyebab menurunnya pemasaran kelapa sawit pada perusahaan kita ini yaitu terbatasnya jaringan pasar karena jalinan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri yang kurang luas. Dan yang ketiga yaitu tingginya persaingan yang ada di lingkup bisnis kelapa sawit. Saat ini banyak perusahaan-perusahaan industri kelapa sawit lain yang juga sedang berkembang pesat dengan mutu yang juga tidak kalah terjamin. Ketiga penyebab ini sangat berpengaruh terhadap pemasaran kelapa sawit di perusahaan kita. Selanjutnya di sini kami juga memberikan beberapa solusi terkait penyebab atau alasan terjadinya penurunan pemasaran kelapa sawit di perusahaan kita yang akan disampaikan oleh Saudara Unai selaku manajer riset dan pengembangan. Baik, terima kasih. Di sini saya selaku manajer riset dan pengembangan sumber daya, saya akan memberikan solusi dari yang pertama, pengembangan jaringan pemasok melalui observasi dan riset hingga dapat memperoleh mitra petani sawit yang luas sebagai pemasok. Peran pengembangan jaringan pemasok bagi perusahaan adalah media di mana perusahaan akan lebih dapat dimainkan peran lebih aktif dan optimal dalam pengelolaan dan pengoperasian jaringan pemasok yang meliputi perancangan produk, produksi, supplier, pemasaran, dan distribusi. Kemudian semua elemen tersebut dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan pasar. Yang kedua, ada peningkatan mutu komoditas ekspor. Dengan menggandeng
petani sawit yang potensial menjadi pemasok sawit dengan mutu tinggi. Karena kelapa sawit juga merupakan penyumbang paling penting devisa negara dari nilai ekspor yang terus meningkat dan maju. Akan tetapi juga menjadi penggerak perekonomian wilayah, menyerap tenaga kerja dan juga menyapu kemiskinan di pedesaan. Yang ketiga, ada pengembangan jaringan pemasaran. Dengan akses pasar yang luas, dengan mitra ternama akan menjadi sarana branding dan eksistensi perusahaan. Melalui cara yang baik, perusahaan dapat memberikan eksistensi yang baik kepada para penggunanya. Hal itu memberikan kesan yang baik kepada para pelanggan dan terus setia untuk menggunakan produk tersebut. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Nisa. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Afinda dan juga Pak Unais. Memang permasalahan kita ada di 3 pokok itu ya, terkait dengan jaringan pemasok, kemudian mutu dari komoditas yang kita ekspor sendiri, dan juga jaringan pemasaran di luar negeri seperti itu. Selanjutnya kepada Bapak Nanda dan juga Ibu Afinda, mohon maaf Ibu Nisrina maksud saya, apabila ada yang ingin disampaikan atau kiranya strategi seperti apa yang mungkin akan perusahaan kita ini lakukan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa ya atas kesempatannya. Oke, di sini saya akan mengevaluasi sedikit terkait kinerja perusahaan kita selama 3 bulan terakhir yang tadi sudah kita lihat ya berdasarkan grafik itu ternyata mengalami penurunan. Nah, ini memang agak disayangkan ya dan memang cukup mengecewakan di mana kelapa sawit yang seharusnya ini merupakan barang atau mungkin komoditas ya, komoditas ekspor utama dari negara Indonesia ini, bahkan kita kayak kurang bisa memanfaatkannya ya. Nah, ini kita lihat dari grafik yang sudah dibuat oleh Mbak Nisa dan jajarannya tadi kepada Mbak Afinda dan Mas Unais tadi ya, dan Pak Unais. Nah, ini dapat kita lihat bahwasanya terjadi penurunan yang cukup signifikan ya antara bulan Maret dan bulan April, atau lebih tepatnya mulai di bulan April. Nah, ini kita mengalami penurunan hingga ke bulan Mei bahkan. Nah, ini memang cukup disayangkan ya. Yang pertama di bulan Maret kita produksi bisa, kita ekspor bisa mencapai 75 ton dalam 1 bulan ya, kemudian menurun hingga menjadi 46 sampai 48 ton sekitaran kemarin kalau berdasarkan data yang saya terima ya. Nah, ini perlu kita lakukan evaluasi ya, mengapa bisa terjadi penurunan dan bagaimana gitu solusinya. Tadi juga sudah disampaikan ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada maksud saya Bu Afinda dan jajarannya, kemudian kepada Pak Unes dan jajarannya juga yang sudah berdiskusi dan ikut andil dalam memikirkan solusi dan mencari penyebab mengapa hal ini terjadi. Oke, mungkin bisa slide selanjutnya tadi terkait penyebab. Nah, oke, tadi dari hasil penyelidikan dari Bu Afinda dan jajarannya ya, kita dapat menemukan ternyata ada 3 penyebab nih yang menyebabkan bahwa ekspor kelapa sawit di perusahaan kita itu terjadi penurunan. Yang pertama itu ada minimnya pasokan sawit. Nah, ini kemarin juga saya mendapatkan laporan dari bagian manajemen produksi ya, bahwasanya terdapat kendala juga di bagian lapangan ya, di bagian produksi di lapangan terkait kenapa kok agak menurun gitu ya, termasuk jaringan dari pemasok kelapa sawit yang kita punya gitu, itu ternyata mengalami beberapa kendala yang memang ini cukup menjadi perhatian penting ya bagi perusahaan kita, karena mereka itu yang menjadi pemasok kelapa sawit di perusahaan kita gitu. Kemudian ternyata minimnya pasar atau sasaran juga menjadi masalah yang cukup krusial ya dari perusahaan kita, apalagi mengingat perusahaan kita ini baru beberapa tahun berdiri dan saya juga tidak bilang ini masalah yang wajar, tapi ini mungkin menjadi masalah yang mungkin cukup penting ya, cukup penting bagi beberapa perusahaan-perusahaan baru tentunya terkait pasaran atau sasaran ini. Nah, mungkin nanti kita
lakukan evaluasi kembali ya terkait pasar atau sasaran yang bisa kita guide seperti itu, yang bisa kita jadikan sebagai partner gitu untuk perusahaan kita nantinya. Kemudian yang ketiga juga yang nggak kalah penting terkait tingginya pesaing. Nah, kita sadar bahwasanya kelapa sawit ini memang sekarang mulai banyak diminati oleh berbagai petani ya, dan banyak juga investor-investor yang sudah mulai menanamkan modal mereka di usaha kelapa sawit ini. Nah, itu juga yang menjadi penyebab mengapa turunnya produksi kita, ya mungkin karena kita kalah saing ya dari perusahaan-perusahaan baru yang sudah berdiri, yang mungkin mereka tiba-tiba menawarkan sawit dengan kualitas yang tinggi. Nah, itu bisa kita jadikan evaluasi juga, bisa kita jadikan pelajaran kenapa kok mereka bisa sih itu ekspor sawit dengan kualitas yang seperti itu dengan jumlah yang sekian. Nah, itu bisa kita jadikan cerminan gitu ya buat perusahaan kita nantinya, agar nantinya perusahaan kita itu bisa berkembang lebih baik dan nggak kalah saing gitu dengan perusahaan mereka. Oke, selanjutnya terkait solusi ya. Tadi dipaparkan juga oleh Pak Unes ya dan jajarannya gitu terkait beberapa solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada pengembangan jaringan pemasok, kemudian peningkatan mutu dari ekspor sawit kita sendiri, dan yang terakhir pengembangan jaringan pemasaran itu. Nah, saya sendiri sangat mengapresiasi atas 3 usulan solusi ini. Saya sendiri tahu bahwasanya kalian juga bekerja dengan baik ya, dengan baik untuk perusahaan untuk terus memikirkan solusi-solusi yang terbaik bagi perusahaan. Dan kalau dari saya sendiri, saya cukup setuju dengan beberapa solusi yang ditawarkan, terutama yang ketiga tadi ya terkait pengembangan jaringan pemasaran. Nah, ini memang salah satu solusi yang sangat bermanfaat dan sangat penting juga bagi perusahaan kita ya terkait pemasaran ini, karena ya seperti yang saya bilang tadi, perusahaan kita ini termasuk perusahaan yang masih baru berdiri, sehingga branding atau mungkin eksistensi dari nama perusahaan itu akan sangat penting gitu ya. Jadi kita usahakan bagaimana kita mencari mitra atau partnership yang baik gitu ya, atau mungkin dengan nama yang sudah melejit gitu ya di dunia kelapa sawit ini, sehingga nantinya kita perusahaan kita juga kayak akan terseret gitulah ya, terangkat gitu, kemudian ekspor kita juga akan meningkat, mungkin seperti itu. Oke, kalau mungkin dari Ibu Nisrina selaku wakil, mungkin ada tambahan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi sudah banyak ya yang disampaikan oleh Pak Nanda. Nah, saya juga setuju dengan solusi nomor 3 terkait dengan pengembangan jaringan pemasaran. Nah, mungkin saya izin menambahkan pada solusi pertama dan kedua. Nah, pada solusi pertama itu terkait pengembangan jaringan pemasaran, dan pada solusi kedua terkait peningkatan mutu komoditas ekspor. Nah, keduanya ini terkait dengan pemasok, yang dimana ini adalah petani sawit gitu ya. Nah, mungkin nantinya kita dapat lebih melakukan riset kepada petani sawit yang belum memiliki pasar dan memiliki mutu kelapa sawit yang baik gitu, sehingga nanti kita dapat menawarkan agar menjadi mitra di perusahaan kita. Nah, nantinya kita mungkin dapat membuat daftar mitra yang berpotensial untuk dihubungi dan nantinya ditawarkan kerjasama menjadi mitra. Nah, di sini saya juga sangat mengapresiasi kepada Bu Hafinda dan Pak Unais yang serta timnya, karena telah menemukan penyebab dan solusinya dengan bisa dibilang dengan cepat ya. Nah, sehingga permasalahan penurunan ekspor ini dapat segera ditangani. Begitu mungkin dari saya kembalikan kepada Bu Nisa. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Nanda juga Ibu Nisrina yang sudah memberikan ulasannya seperti itu. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Kezia selaku Sekretaris Umum dari perusahaan kami, perusahaan kita yaitu Nusantara Sehat Sentosa, untuk memberikan apa yang disampaikan seperti itu, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Bu Nisa. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah dapat hadir pada rapat kita pada malam hari ini. Jadi dari rapat yang telah kita laksanakan,
dapat saya ambil beberapa kesimpulan untuk kita semua bahwa terkait market analisis perusahaan kita pada bulan Maret, April, dan bulan Mei 2022, diketahui bahwa penjualan ataupun tingkat ekspor sawit perusahaan kita pada periode Maret sampai dengan Mei 2022 mengalami penurunan dari 75 ton sampai sekitar 25 ton. Adapun penyebab dari penurunan tersebut yang pertama adalah minimnya jaringan dari pemasok sebagai mitra usaha dengan perusahaan kita. Yang kedua juga merupakan minimnya pasar ataupun sasaran, sehingga perusahaan kita memiliki keterbatasan akses terhadap pasar sebagai mitra usaha. Kemudian yang ketiga adalah tingginya tingkat pesaing yang merupakan industri-industri ekspor sawit dengan kualitas sawit yang lebih baik daripada perusahaan kita. Nah, kemudian berdasarkan riset dan analisis yang telah dilakukan dan dipaparkan pada rapat tadi, diketahui bahwa kita dapat mengambil 3 solusi. Yang pertama adalah peningkatan dan pengembangan jaringan pemasok dengan melakukan observasi dan riset, sehingga kita dapat meningkatkan dan memperoleh mitra petani sawit yang lebih luas lagi sebagai pemasok untuk perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah melakukan peningkatan mutu ekspor sawit dengan menggandeng para petani sawit yang lebih potensial lagi untuk mutu produk yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah pengembangan jaringan pemasaran. Untuk masing-masing solusi tersebut diharapkan kita juga dapat saling bekerja sama dan maksimal untuk meningkatkan kinerja dan juga produksi dari perusahaan kita, karena di sini kita juga masih terbilang baru untuk ekspor sawit ini, sehingga mari kita saling mendukung sehingga perusahaan kita ini dapat lebih meningkat, baik itu dari kinerja dan baik itu dari kinerja ataupun dari produksi ekspor sawitnya. Nah, untuk notulensi yang lebih lengkap lagi dan masing-masing dari kita dapat mengakses pada file drive yang tersedia. Harapannya notulensi yang akan tersedia di file drive nanti dapat digunakan menjadi bahan kajian untuk evaluasi kinerja perusahaan agar perusahaan kita lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya kembalikan ke Bu Nisa, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Kezia yang sudah memberikan review-nya, review secara singkat seperti itu. Kalau begitu, cukup jelas ya untuk akhir diskusi rapat pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita bahas, benar-benar bisa memberikan jalan keluar untuk permasalahan yang perusahaan kita hadapi. Kemudian semoga perusahaan kita dapat berkembang lagi, maju lagi untuk memberikan manfaat kepada para petani sawit dan juga manfaat untuk kita semua seperti itu. Kalau begitu, kami cukupkan saja ya Pak Nggih. Sudah cukup nggih? Ya. Oke, kalau begitu saya cukupkan. Mohon maaf apabila selama saya memimpin rapat pada malam hari ini selaku PIC masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Karena tadi sudah diakhiri dengan berdoa, maka alangkah lebih baik apabila kita akhiri dengan doa. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa cukup. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Rapat saya tutup. Sampai jumpa untuk bekerja di hari esok nih Pak, Bapak Ibu dan juga Ibu-ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.